Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 423 Kemarahan Kaisar Kekaisaran. Di dekat perbatasan benua selatan, sebuah sosok putih terlihat melesat di langit dengan kecepatan yang luar biasa. Sosok putih ini tidak lain adalah Jiang Chen yang saat ini sedang bergegas kembali ke benua timur. Saat melesat di langit, Jiang Chen tiba-tiba merasakan gejolak emosi. Perasaan ini mirip dengan yang ia rasakan saat membunuh Blood Devil di Yellowstone. Sial, aku benci perasaan ini. Kuharap tidak terjadi hal buruk. Jiang Chen mengumpat. Ia kemudian mulai menggunakan dimensional C plus Foot dengan kekuatan penuh yang langsung menggandakan kecepatannya. Ia akan membutuhkan waktu setidaknya 2 minggu untuk kembali ke benua timur, asalkan ia tidak terhalang oleh apapun selama perjalanannya. Perjalanan seperti ini di mana ia tidak melakukan apapun selain terbang maju dengan kecepatan maksimum benar-benar membosankan, jadi Jiang Chen hanya mengambil bagian ketiga pedang suci surgawi yang rusak. Setiap kali aku menempa bagian yang rusak dengan pedang suci surgawi, kekuatannya akan meningkat secara signifikan. Aku sekarang telah menemukan 3 di antaranya, dan mungkin aku hanya akan dapat menemukan 4 yang terakhir di benua ilahi. Sekarang aku akan menempa ketiganya bersama-sama, yang akan memberi pedang suci surgawi kekuatan seperti senjata raja, lebih dari cukup bagiku untuk melawan senjata raja biasa. Jiang Chen berpikir dalam hati. Ia sangat percaya diri dengan pedang suci surgawi. Selain itu, setelah memperoleh bagian ketiga yang rusak ini, ia kini memiliki kemampuan untuk menghasilkan air suci 9 matahari kapanpun ia mau. Bahan yang digunakan untuk membuat pedang suci surgawi sangat kuat, oleh karena itu sangat sulit untuk menempanya bersama-sama. Namun, Jiang Chen berbeda. Dia adalah penguasa pedang suci surgawi, dan hidupnya terhubung dengan sumbernya. Selain itu, dia tidak hanya memiliki api naga sejati, dia juga memiliki api petir surgawi. Dengan kombinasi kedua api ini, kekuatan yang bisa dia gunakan tidak terbayangkan. Dengan bantuan kedua apinya dan keterampilan derivasi jiwa agung, menempa pedang suci surgawi hanyalah sepotong kue. Sementara Jiang Chen bergegas kembali dan menempa pedang suci surgawi, badai telah meletus di dinasti suci bela diri. Di dalam istana utama dinasti Martial Saint, Kaisar Kekaisaran sedang melihat putra mahkota yang sedang berbaring di lantai dengan ekspresi kejam. Putra mahkota tidak sadarkan diri, dan barang berharganya telah terputus. Ini adalah cedera yang mematikan bagi siapapun. Meskipun putra mahkota adalah seorang pejuang jiwa tempur akhir, dia masih tidak mampu menahan rasa sakit yang hebat ini, dan dikombinasikan dengan penghinaan dan kemarahan yang hebat yang dia rasakan, dia pingsan di tempat. Di dalam istana utama, beberapa kaisar, serta Sangguan Seng dan Tiangang Yi hadir. Tak seorang pun dari mereka berani bernapas dengan keras. Mereka bukan orang bodoh, mereka semua tahu Kaisar Kekaisaran hampir meledak karena amarah. Meskipun dia tidak menunjukkannya di wajahnya, sekarang bukan saatnya untuk melakukan apapun yang mungkin membuatnya marah. Katakan padaku, siapa yang melakukan ini? Kaisar Kekaisaran bertanya dengan suara yang sangat dingin, menyebabkan semua orang yang mendengarnya merasa seolah-olah mereka telah dibawa ke ruang bawah tanah yang membeku. Itu adalah tekanan dari seorang prajurit raja tempur yang keluar dari tubuhnya yang membuat semua orang merasa tercekik. Itu adalah celah besar antara alam jiwa tempur dan alam raja tempur, tekanan yang hanya bisa dipancarkan oleh makhluk tertinggi. Kaisar Kekaisaran sangat marah, tidak mungkin dia bisa tetap tenang. Putra mahkota telah dikebiri, ini belum pernah terjadi sebelumnya di dinasti Martial Saint. Putra mahkota akan menjadi Kaisar Kekaisaran berikutnya, tetapi dia sekarang telah dikebiri. Dan, semuanya tidak sesederhana itu. Ini merupakan pukulan berat bagi wajah Kaisar Kekaisaran, tantangan besar bagi seluruh dinasti Martial Saint. Dan selain itu, putra mahkota adalah putra Kaisar Kekaisaran sendiri, dia adalah putra yang sangat dibanggakan Kaisar Kekaisaran. Jika bukan karena ini, Kaisar Kekaisaran tidak akan menjadikannya putra mahkota. Sekarang, putra Kaisar Kekaisaran sendiri telah dikebiri oleh seseorang. Sebagai seorang ayah, tidak sulit untuk membayangkan betapa marahnya dia. Seorang penjaga emas jiwa tempur akhir tiba-tiba berlutut di lantai dan berbicara dengan suara gemetar, Kaisar Kekaisaran, ketika saya menemukan putra mahkota, dia masih sadar, dan dia mengatakan bahwa Yan Chengyu yang melakukan ini padanya. Kupikir Yan Chengyu hanyalah seorang pejuang jiwa tempur awal. Bagaimana mungkin dia bisa melukai putra mahkota? Suara Kaisar Kekaisaran menjadi semakin keras saat dia berbicara. Saya tidak tahu, itulah yang dikatakan putra mahkota kepada saya sebelum dia pingsan. Sang pengawal emas berkata sejujurnya. Kaisar Kekaisaran, ini adalah penghinaan besar terhadap kedaulatan kekaisaran, kita tidak bisa membiarkan masalah ini begitu saja. Kaisar ketujuh maju selangkah dan berkata dengan keras. Kaisar Kekaisaran, aku yakin ini ada hubungannya dengan Wu Jiu. Ketika putra mahkota pergi ke istana bela diri untuk mengumumkan dekrit kekaisaran hari ini, Wu Jiu merobek dekrit kekaisaran di depan semua orang, sama sekali mengabaikan kedaulatan kekaisaran Kaisar Kekaisaran.
Yan Zhenyu itu bahkan berkonspirasi dengan Wu Jiu dan menyerang putra mahkota. Mungkin Wu Jiu berada di balik cedera putra mahkota. Aku sarankan Kaisar Kekaisaran meloloskan dekret kekaisaran untuk menangkap Wu Jiu dan semua orang lain yang terkait dengan Jiang Chen, dan kemudian menghukum mereka semua dengan hukuman mati, terutama Yan Zhenyu itu. Kata Kaisar ke-10 dengan ekspresi kejam. Meskipun Sang Duan Seng dan Tiangang Yi hanya menunjukkan ekspresi acuh tak acuh, mereka tertawa dengan sangat gembira dalam hati. Mereka tidak pernah menyangka hal-hal akan berkembang ke tahap ini. Putra mahkota telah dikebiri, dan dengan itu, tidak seorang pun akan dapat melarikan diri. Kaisar Kekaisaran pasti tidak akan melupakan masalah ini. Hasil ini jauh lebih baik daripada yang mereka inginkan. Wu Jiu, aku sudah memperlakukanmu dengan baik. Aku tidak pernah menyangka kau akan bersekongkol dengan orang luar untuk menyakiti keluargamu sendiri. Kaisar Kekaisaran mengepalkan tinjunya erat-erat hingga suara retakan terdengar. Setelah itu, dia menoleh ke semua orang dan berkata, umumkan dekret kekaisaranku, pergilah ke istana bela diri dan tangkap Wu Jiu, Yan Zhenyu, dan semua orang yang terkait dengan mereka. Habisi mereka semua, dan jika mereka melawan, bunuh mereka di tempat. Dimengerti, Kaisar Kekaisaran. Semua orang menangkupkan tinju mereka ke arah Kaisar Kekaisaran dan meninggalkan istana utama. Kali ini, semua kaisar dan pengawal emas jiwa tempur akhir berangkat bersama. Kaisar Kekaisaran jelas serius kali ini. Setelah semua orang itu pergi, Kaisar menatap putra mahkota yang sedang berbaring di lantai. Niat membunuh mulai mengalir dari tubuhnya, beraninya kau melakukan ini. Aku akan membunuh kalian semua. Istana bela diri. Saat itu sudah sore. Badai yang disebabkan oleh insiden sebelumnya belum juga reda, seluruh istana bela diri masih dalam keadaan gelisah. Semua orang membicarakan apa yang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Namun, mereka tahu satu hal yang pasti, kepala istana mereka sudah tamat. Istana bela diri adalah milik dinasti Sein bela diri, dan tidak dimiliki oleh individu manapun. Oleh karena itu, meskipun Wu Jiu adalah kepala istana, semua yang ada di istana bela diri sebenarnya masih di bawah kendali dinasti Sein bela diri. Dengan kata lain, semua jenius yang berkultivasi di sini sedang dipersiapkan untuk masa depan dinasti Sein bela diri. Tidak masalah siapa kepala istana. Wu Jiu telah menghilang selama 10 tahun, jadi tidak banyak orang di sini yang setia kepadanya. Adapun para jenius generasi muda itu, semuanya bermimpi menjadi salah satu pengawal emas. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu peduli apakah Wu Jiu meninggal atau tidak. Merobek dekret kekaisaran adalah pelanggaran serius. Bahkan jika putra mahkota telah melepaskan Wu Jiu, Kaisar Kekaisaran tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Di kedalaman istana bela diri, Wu Jiu dan Xuan Ye berdiri berdampingan, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Tentu saja, mereka masih tidak tahu bahwa putra mahkota telah dikebiri. Xuan Ye, apakah menurutmu Kaisar Kekaisaran akan menghukumku? Wu Jiu bertanya. Dia masih menganggap Kaisar Kekaisaran sebagai saudaranya, saudara yang sama dengan orang yang telah mengorbankan kesempatannya untuk memasuki Pulau Es bertahun-tahun yang lalu. Xuan Ye menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Seorang pengamat mampu melihat situasi dengan pikiran jernih. Xuan Ye bukanlah orang bodoh, dan dia percaya bahwa Jiang Chen benar. Lebih jauh lagi, sebagai penguasa tertinggi dinasti martial Sein, Kaisar Kekaisaran tidak ingin ada yang meninggalkan jejak negatif dalam hidupnya. Aku akan menunggu di sini saja. Mari kita lihat apa yang akan dilakukan Kaisar Kekaisaran kepadaku. Senyuman muncul di wajah Wu Jiu, aku hanya berharap Little Yu bisa lolos dari situasi berbahaya itu. Jangan khawatir. Yu kecil bukanlah gadis yang gegabah, aku yakin dia akan menemukan cara untuk melarikan diri. Kata Xuan Ye. Tepat setelah Xuan Ye selesai berbicara, puluhan aura kuat tiba-tiba muncul dari kejauhan. Aura kuat itu dengan cepat tiba di langit di atas istana bela diri. Mereka semua melepaskan energi yang luar biasa, mereka semua adalah prajurit jiwa tempur akhir. Mereka yang mengenakan jubah emas semuanya termasuk dalam jajaran atas dinasti Sein bela diri, dan mereka duduk di puncak dalam hal status dan posisi. Orang-orang ini semua adalah kaisar, saudara-saudara Kaisar Kekaisaran. Ayo pergi. Melihat ini, Wu Jiu mulai terbang ke arah orang-orang itu. Xuan Ye segera mengikutinya. Hati Xuan Ye telah tenggelam ke dasar, dia tidak pernah menyangka akan menghadapi pemandangan sebesar itu. Terlebih lagi, orang-orang ini jelas datang ke sini dengan niat jahat. Lakukan apa yang diperintahkan oleh dekret kekaisaran, tangkap Wu Jiu. Ketika salah satu kaisar melihat Wu Jiu, dia langsung berteriak. Tepat setelah kata-katanya keluar dari mulutnya, semua orang lainnya segera bergerak. Mereka mengepung Wu Jiu dan Xuan Ye, menjebak mereka dan bersiap untuk menyerang. Tunggu. Wu Jiu masih tenang dan kalem, tidak ada tanda-tanda panik yang terlihat. Apakah ini yang diinginkan Kaisar Kekaisaran? Tentu saja. Wu Jiu, kau telah melakukan kejahatan yang mengerikan. Kaisar Kekaisaran tidak bisa lagi menoleransi tindakanmu.
Ini adalah dekret kekaisaran yang diturunkan secara pribadi oleh Kaisar Kekaisaran, kami di sini untuk menangkapmu. Kaisar ketujuh berkata dengan suara nyaring. Bagus, bagus. Kau tidak perlu melakukannya, aku akan menyerah sendiri. Wu Jiu tertawa terbahak-bahak, tawa yang penuh dengan kesedihan. Wu Jiu, itu pilihan terbaikmu. Izinkan aku bertanya, di mana Yan Chenyu dan teman-temannya? Kaisar ke-10 bertanya. Akulah yang merobek dekret kekaisaran, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Kata Wu Jiu. Tidak ada hubungannya dengan mereka. Sungguh lelucon. Sepertinya kamu masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Biar aku ceritakan apa yang terjadi. Yan Chenyu melancarkan serangan diam-diam ke putra mahkota, dan dengan pendekatan yang kejam dia mengebirinya. Saat ini, dia terbaring tak sadarkan diri di istana utama. Mereka tidak hanya terlibat langsung dalam masalah ini, lebih banyak orang akan segera terlibat juga. Ini adalah pelanggaran yang akan mengakibatkan semua anggota keluarga mereka terbunuh. Wu Jiu, cepatlah dan serahkan mereka kepada kami. Kata Kaisar ketujuh. Apa? Wu Jiu dan Xuan Ye berteriak kaget pada saat yang sama. Mereka sekarang mengerti mengapa Kaisar Kekaisaran begitu marah hingga mengirim begitu banyak prajurit perkasa ke istana bela diri. Putra mahkota sebenarnya telah dikebiri oleh Yan Chenyu. Wu Jiu dan Xuan Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Siapa yang mengira bahwa seorang gadis muda seperti Yan Chenyu cukup tegas untuk memotong penis putra mahkota? Tidak hanya itu, bagaimana dia bisa melakukannya? Tentu saja, bagaimana Yan Chenyu berhasil melakukan hal-hal itu tidak penting lagi. Apa yang terjadi selanjutnya adalah pertanyaan penting. Wu Jiu jelas memahami pentingnya putra mahkota. Seperti yang dikatakan Kaisar ketujuh, tindakan Yan Chenyu akan menyeret banyak orang ke dalam masalah besar.